Oke, jumpa lagi di channel Tiwul Family Group. Kali ini kita akan mempersembahkan tutorial atau cara membuat cendol dawet dari sagu murni. Kali ini kita akan mengunjungi rumah produksi ala UMKM, yaitu rumah Bapak Amirul Mukminin yang beralamat di Desa Tawangrejo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, tepatnya RT 1 RW 4. Beliau sedang menyiapkan pengapian yang nanti untuk merebus air, sembari menyiapkan beberapa alat dan juga bahan-bahannya sambil menunggu airnya panas atau mendidih. Selanjutnya disiapkan beberapa yang dibutuhkan, diantaranya air bersih layak minum, juga tepung sagunya. Untuk pencampurannya yaitu 2,5 liter untuk 2 kg tepung sagu dan 2,5 liter untuk yang direbus, atau menurut selera kekentalan cendolnya masing-masing. Jadi untuk kali ini total perbandingannya adalah 2 kg tepung sagu banding 5 liter air. Sebelum adonan sagu dan air dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih, terlebih dahulu adonan disaring beberapa kali, karena di dalam tepung sagu terdapat serbuk-serbuk atau sisa-sisa penggilingan kayu sagu yang masih kasar, maka masih perlu penyaringan berulang-ulang, bisa 2 atau sampai 3 kali. Jadi sambil menunggu air mendidih, waktu dimanfaatkan untuk mempersiapkan atau menyaring adonan-adonan yang akan direbus, sehingga ketika sudah air mendidih, adonan sudah siap untuk dimasukkan dan diproses. Nah, ini nampaknya air sudah mendidih, jadi adonan sudah siap untuk diproses perebusannya. Karena perebusan cendol dawet ini menggunakan kayu bakar, maka hasil dari cendol dawet ini mempunyai cita rasa tersendiri. Perlu diketahui bahwa perebusan ini memerlukan waktu sekitar 30 menit sampai adonan benar-benar matang. Ini kelihatannya adonan sudah mulai kental, jadi memerlukan tenaga yang cukup ekstra. Kalau di awal perebusan tadi menggunakan 1 tangan, sekarang sudah menggunakan 2 tangan untuk mengaduknya, karena untuk menjaga agar dasar dari kuali atau wadahnya tidak gosong. Pengadukan ini tidak boleh berhenti, karena itu proses ini
memerlukan tenaga yang cukup ekstra. Jika adonan sudah semakin mengental, maka apinya pun harus dikurangi. Jadi tinggal baranya saja yang digunakan. Dan nampak adonan semakin kental, maka semakin memerlukan banyak tenaga. Maka diperlukan kegiatan ini sebagai kegiatan rutin, maka akan menjadi terbiasa atau terlatih. Semakin lama warna semakin kecoklatan, karena ini murni tanpa pewarna. Jadi warna asli yang ditimbulkan dari perebusan tepung sagu. Ini sudah hampir matang, semakin api pun semakin diperkecil. Jadi kalau sudah seperti ini biasanya sudah hampir selesai. Ya, benar sekali. Ini sudah hampir selesai. Selesai sudah. Dan adonan pun sudah siap dimasukkan ke dalam cetakan. Sekarang tinggal menyiapkan cetakan adonannya. Diperlukan bak air yang diisi air bersih, dan ini cetakannya terbuat dari dinding kayu serta lantainya terbuat dari bahan aluminium yang dilubangi dengan diameter 10 mm atau menurut selera masing-masing. Cetakan dibasahi agar tidak lengket ketika dimasuki adonan. Sekarang kita masukkan adonan ke dalam cetakan selagi adonan ini masih panas. Kuali dibersihkan dari sisa-sisa adonan. Sisa-sisa adonan yang lengket jangan sampai ada yang mubadir atau terbuang sia-sia. Lalu disiapkan plastik penutup agar tidak lengket ketika ditindih oleh stopper pemberat. Stopper pemberat ini terbuat dari kayu. Juga namun kalian bisa menambahi pemberat lagi di atasnya. Bisa dari balok besi atau balok beton, agar mempunyai daya dorong yang kuat dan cepat. Karena diperlukan waktu yang singkat untuk mengeluarkan adonan melalui cetakan sampai tuntas sebelum adonannya menjadi dingin. Dan sekarang cendol dawet dari tepung sagu murni sudah selesai.
Namun cendol harus dibersihkan dengan cara mengganti dan membuang air dari penadah cendol secara berulang-ulang, karena warna keruh dari air yang ditimbulkan berasal dari getah sagu, maka harus dibuang dan dibersihkan sampai air benar-benar bersih. Untuk hasil lebih sempurna, maka cendol ini harus direndam selama 1 malam sehingga besok pagi sudah siap untuk dipasarkan. Demikian video untuk kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini agar kita bertambah semangat untuk menyajikan konten-konten mengenai kegiatan UMKM, terutama yang berbasis ekonomi kreatif super mikro. Semoga video ini bermanfaat.